Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Agus Putri dari kelas Akuntansi C 2018 dengan NIM 90400118088. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang dimana saya akan menjelaskan pertemuan 2 dan pertemuan 7. Pertemuan 2 yaitu Sistem Informasi Manajemen dan pertemuan 7 yaitu Big Data dan Intelijen Bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis. Dalam sistem informasi manajemen terdapat 4 konsep dasar sistem informasi, yaitu yang pertama, konsep informasi itu sendiri. Dalam informasi menempatkan sesuatu pada penyajian, yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu. Kemudian yang kedua, konsep manusia. Sebagai pengolah informasi, mereka memiliki kemampuan untuk mengolah informasi dan menentukan keterbatasan dalam sistem informasi, kemudian mengesankan dasar-dasar pemikiran mereka. Yang ketiga yaitu konsep informasi, konsep sistem itu sendiri, di mana konsep sistem itu perlu untuk merancang cadangan pada pengembangan sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu konsep organisasi dan manajemen. Dalam sebuah informasi pasti di dalamnya terdapat sebuah organisasi yang dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Selanjutnya yaitu komponen dasar dalam sistem informasi, terdiri atas 1. Perangkat keras. Dalam perangkat keras itu berhubungan dengan piranti fisik seperti komputer dan juga printer. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Dalam perangkat lunak itu berhubungan dengan instruksi yang digunakan untuk membuat perangkat keras dapat memproses data. Yang ketiga, prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dibuat untuk mengolah data. Yang keempat, orang, yaitu mereka yang bertanggung jawab dalam mengolah data tersebut. Dan yang terakhir yaitu database. Database merupakan sekumpulan hubungan, tabel, dan lain sebagainya yang saling berkaitan dengan penyimpanan data. Kemudian, peranan sistem informasi manajemen dalam bisnis. Yang pertama, mendukung operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, serta mendukung komunikasi yang produktivitas pada perusahaan. Yang kedua, mendukung keunggulan strategis. Pada hal ini, sistem informasi manajemen dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengkombinasikan informasi untuk membantu para manajer menjalankan bisnis perusahaan dengan baik. Selanjutnya, proses bisnis dan sistem informasi. Hubungan proses bisnis dan sistem informasi adalah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis untuk menentukan bagaimana bisnis dijalankan dan untuk menentukan apakah bisnis tersebut dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi manajerial. Seperti namanya, pasti hal itu berhubungan dengan kegiatan manajerial. Kemudian yang kedua, sistem informasi akuntansi atau yang biasa disebut dengan SIA adalah implementasi informasi yang berhubungan langsung dengan akuntansi sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini berada di bawah manajemen. Kemudian yang keempat yaitu sistem informasi manufaktur. Pada sistem informasi ini pasti terdapat ada suatu bisnis yang bergerak dalam bidang manufaktur. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi sumber daya. Sistem informasi sumber daya ini biasanya digunakan oleh HRD atau personalia untuk menggaji karyawan, untuk menetapkan bonus dan juga jabatan serta lain sebagainya. Selanjutnya, kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang pertama, perusahaan akan lebih mudah untuk memahami konsumen dengan mengkolaborasikan
perusahaan. Dengan menghubungkan perusahaan dengan jejaring sosial, maka informasi perusahaan akan sampai kepada pelanggan lebih cepat dan intens. Yang keempat, konsumen dapat memberikan feedback secara langsung dengan menilai perusahaan tersebut melalui aplikasi. Dan yang terakhir, meningkatkan rating di search engine. Perusahaan pasti ketika konsumen banyak mencari perusahaan tersebut, maka nama perusahaan tersebut akan naik secara drastis di pencarian. Yang terakhir yaitu fungsi sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama sebagai pemroses transaksi, yang kedua sebagai pengawasan, yang ketiga sebagai pengingat, dan yang terakhir sebagai penggalian informasi. Materi selanjutnya mengenai big data dan juga intelijen bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu big data. Big data merupakan sekumpulan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan juga perangkat lunak konvensional lainnya, dan memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, volume, yang kedua, varietas, dan yang ketiga, velocity. Karakteristik dari big data yang pertama yaitu volume, di mana volume ini sangat besar. Ilustrasi yang digambarkan dalam hal ini yaitu seperti pemindahan data ke DVD pada tahun 2010 akan memenuhi bumi ke langit kemudian kembali lagi ke bumi. Pada tahun 2012 manusia menghasilkan data sebanyak 2,3 triliun gigabyte per harinya. Kemudian diperkirakan pada tahun 2020 manusia akan memperoleh data lebih banyak lagi, yaitu sebanyak 43 triliun gigabytes. Yang kedua yaitu varietas. Varietas merupakan data-data yang dikumpulkan dalam berbagai jenis dan variasi, baik berupa teks, video, foto, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu velocity atau kecepatan. Apa saja yang dapat menghasilkan big data? Banyak sekali hal yang kita lakukan yang dapat menghasilkan big data. Salah satunya adalah Internet of Things, yang dimana Internet of Things ini diartikan sebagai benda-benda yang dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dengan satu koneksi jaringan, yaitu internet. Benda-benda tersebut dapat berupa HP, TV, jam tangan, maupun kulkas. Benda tersebut dapat menghasilkan data yang baik, seperti kita dapat mengetahui di mana titik macet, berapa denyut jantung kita per hari, berapa langkah kaki yang kita ambil per hari, transaksi kartu kredit yang kita gunakan, data ilmu pengetahuan, data kesehatan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIPI ikut berperan dalam penelitian sains besar dalam bidang fisika partikel eksperimen, yaitu ELISER, di mana proyek tersebut menghasilkan data yang sangat besar dan membutuhkan high performance computing untuk mengelolanya. Velocity di sini sangat diperlukan dalam pengelolaan data yang telah dihasilkan oleh proyek tersebut, karena data itu harus dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. High performance computing dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi yang tak terkira beratnya dalam waktu yang masih bisa diterima. HPC terdiri dari banyak CPU core yang terkoneksi dan bekerja secara paralel. LIPI memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menggunakan HPC untuk kepentingan ilmu pengetahuan secara gratis. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa big data merupakan fenomena yang tercipta akibat kemajuan dari teknologi dan mau tidak mau kita harus menghadapinya. Materi terakhir yaitu mengenai intelijen bisnis. Apa itu intelijen bisnis? Intelijen bisnis merupakan suatu fungsi dalam bisnis yang bertugas untuk mengumpulkan data, mengolah, mengelola, dan memproses data agar menjadi sesuatu informasi yang bermanfaat bagi bisnis untuk mengambil keputusan. Sebenarnya apa yang menjadi perbedaan antara bisnis intelijen dan bisnis sains? Sebetulnya hal tersebut hampir sama, di mana mereka melakukan analisis data, visualisasi, matematis, dan statistik. Yang berbeda di sini hanya pada fokus analisanya, di mana pada
bisnis intelijen mereka menganalisis retrospeksi, sedangkan pada bisnis sains mereka memprediksi suatu keadaan. Dalam bisnis intelijen, kita harus mempunyai 4 dasar prinsip yang kita gunakan untuk menjadi seorang intelijen yang baik. Yang pertama, kita harus mempunyai pertanyaan bisnis untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai data yang relevan untuk menjawab dan juga memastikan jawaban dengan tepat. Dan yang ketiga, kita harus memperlakukan hasil analisis untuk mudah digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir, kita harus memastikan proses berjalan lancar agar tidak memakan waktu. Yang terakhir adalah gimana kita bisa mempelajari bisnis intelijen yang baik. Untuk mempelajari bisnis intelijen, kita bisa mengaksesnya melalui buku, internet, maupun artikel. Salah satu artikel yang paling baik adalah dengan judul Moneyball oleh Michelle Lewis. Demikian hasil penjelasan 2 materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi